Yang ini terbatas jarak geografis melalui media sosial seperti Facebook, itu disampaikan di sini, Instagram, WhatsApp. Mereka dapat berbagi konten-konten dakwah seperti video ceramah, artikel Islami, dan infografis yang informatif. Tidak hanya itu, aplikasi pesan instan juga memungkinkan para dai untuk berkomunikasi secara langsung dengan jamaah, menjawab pertanyaan seputar agama dan memberikan bimbingan spiritual. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa media sosial ini kita bisa manfaatkan dengan betul-betul gitu. Apabila dari rekan-rekan memang tidak paham cara penggunaannya, nah ini akan menjadi berakibat fatal gitu. Nah, udah mudah-mudahan. Nah ini, mudah-mudahan jadi sedikit. Selain media sosial, penggunaan aplikasi khusus dakwah juga semakin populer. Nah ini banyak aplikasi-aplikasi di handphone yang memang teman-teman juga bisa gunakan. Aplikasi seperti Muslim Pro, nah Quran Majid dan dan masih banyak lagi menyediakan beberapa fitur yang sangat bermanfaat bagi umat Islam, seperti pengingat waktu sholat, arah kiblat, dan tafsir Al-Quran. Nah ini juga yang harus teman-teman pahami, karena fungsi kontrol kita yang memang, nah ini terutama di sini nih, Pak, di tafsir arah kiblat kita mungkin masih bisa tolerir ya, dalam artian kita juga bisa mencari dengan cara lain. Nah terus waktu sholat, kalau waktu sholat mungkin dengan jam juga kita masih bisa gitu, masih bisa secara langsung menentukan. Tapi ini tafsir Al-Quran kan kita memang harus betul-betul pada ahlinya. Kalau kita salah-salah mengartikan, secara otomatis tafsir Quran ini kita misalkan ditelan bulat-bulat dengan apa yang ada di aplikasi itu, bisa jadi misalkan salah aplikasinya gitu, dari segi tulisan ataupun dari segi dari segi arti gitu. Nah itu bisa berakibat fatal. Maka dari itu teman-teman juga harus bisa dan harus tahu apa yang memang menjadi arti atau makna sesungguhnya. Nah terus dengan aplikasi ini dakwah menjadi lebih interaktif dan personal, memungkinkan penggunaan untuk belajar dan memahami agama dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Para dai juga bisa mengadakan kajian online melalui platform seperti Zoom Meeting dan Google Meeting. Nah, ini juga nih harus teman-teman juga ketahui, Akang Teteh di sini, di era kemarin kita itu menjadi alumni COVID, mungkin sebagian sudah ada yang menjadi alumni COVID. Setelah adanya COVID itu kita muncul Zoom dan Google Meeting. Zaman dulu itu tuh belum ada. Sekarang ada Google Meeting dan Zoom Meeting. Nah, ini juga sudah mungkin sekarang menjadi habit atau sudah menjadi kebiasaan, bahkan menjadi manfaat mungkin. Kalau buat saya pribadi, pelatihan-pelatihan, dakwah-dakwah juga bisa dilakukan secara Google Meeting atau Zoom Meeting, karena bentuknya bisa private, dalam artian tidak bisa disebarluaskan apabila dia tidak mempunyai password atau tidak mempunyai link yang memang bisa langsung masuk. Nah itu juga harus Bapak Ibu sekalian, Akang Teteh juga harus bisa memanfaatkan ini gitu. Untuk apa? Ya itu tadi, untuk melakukan aktivitas dakwah secara masif gitu, secara teratur. Nah ini masih dari sisi platformnya, sebetulnya saya yakin Akang Teteh juga sudah memahami yang memungkinkan interaksi dan dua arah dengan jamaah. Namun optimalisasi pemanfaatan teknologi HP dalam berdakwah juga memerlukan perhatian terhadap etika dan keamanan digital. Para dai harus memastikan bahwa konten yang disebarkan adalah benar dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan atau hoax. Nah ini sering banget di
didengungkan sekarang ya, karena banyak sekali hoax-hoax. Selain itu penting untuk menjaga privasi dan data pribadi jamaah agar tidak disalahgunakan. Nah, menyimpul dari ini, apakah Akang Teteh di sini pernah melihat ada iklan judi online tapi yang menggaungkannya Ustadz? Ada nggak yang pernah lihat, Akang Teh? Sekarang lagi ini nih. Nah, itu juga kan hal-hal yang memang minggu kemarin kalau nggak salah atau 2 minggu ke belakang itu di masjid-masjid di saat Jumatan itu materinya ada judi online ya Pak ya, kalau nggak salah. Nah, itu juga yang memang harus kita tekankan juga, dalam arti kita harus kita gaungkan, karena judi online itu tidak untuk sekarang itu. Kalau dulu itu judi itu setahu saya harus ngumpul gitu ya, harus offline. Sekarang udah bisa online, bisa ngumpet masing-masing gitu. Jadi bisa di kamar, bisa di mana dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadikan perhatian kita. Saya salah satu yang memang didorong oleh Kominfo, oleh Polres juga untuk menjadi cyber. Di mana sih titik-titik orang, kan sebetulnya IP-nya bisa kita cek, Pak. Saya itu bisa mengecek di mana titik-titik orang-orang itu menggunakan atau mengakses website itu gitu. Itu bisa kelihatan orangnya tuh di mana saja sebenarnya. Kelebihan IT itu sebetulnya semua orang bisa kita cek posisinya ada di mana saja. Yang penting dia secara GPS-nya tersambungkan ke internet aja. Intinya kalau handphone ataupun perangkat digital Bapak Ibu sekalian bisa mengakses internet, secara otomatis saya juga bisa mengakses posisi Bapak Ibu sekalian ada di mana gitu. Jadi dalam artian pemanfaatan informasi atau pemanfaatan IT itu harus dipakai secara baik dan benar, itu seperti itu. Ya, selanjutnya ini mundur lagi. Pentingnya teknologi dalam dakwah modern. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian sudah paham peran HP sebagai alat dakwah. Tadi juga sudah sering disampaikan. Saya yakin Kominfo juga sudah menyampaikan aplikasi dan alat teknologi kurang lebihnya sama. Kita mempunyai beberapa sosial media ya yang sudah happening, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Sekarang bertambah ada TikTok, snack video dan lain sebagainya. Itu sudah bisa Bapak Ibu atau Akang Teteh sekalian akses semuanya, dan hampir semua sosial media ini itu bisa menghasilkan kalau kita berpikirannya secara finansial atau secara komersil gitu ya. Tapi ada poin yang memang mungkin ini saya tekankan ke Akang Teteh semuanya. Tugas kita apalagi di sini karena saya sedang berbicaranya dengan dai, Pak. Jadi mungkin tugas kita menjadi salah satu fungsi kontrol, jangan sampai rekan-rekan atau teman-teman kita itu salah menggunakan fasilitas sosial media ataupun internet. Karena di sana punten-punten kita aja mungkin yang tidak menggunakan, misalkan tidak melihat gambar yang agak seksi gitu misalkan, tahu-tahu ada. Nah, itu kan yang memang kita itu harus bisa menggunakan sosial media dengan bijak. Kita juga yang tidak menggunakan judi online, tahu-tahu ada iklannya judi online. Nah, maka dari itu teman-teman juga harus bisa. Sudah jelas judi online itu dilarang, atau judi ya umumnya judi itu dilarang, tapi iklannya bertebaran di mana-mana. Nah, itu kan harus yang memang jadi fungsi kontrol kita. Selanjutnya tips dan trik. Nah, saya sebetulnya lebih ingin, karena terkait etika ya Pak, terkait pembatasan sosial media, terkait fitur sosial media dan lain-lain, itu mungkin sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya.